Musibah yang telah menimpa umat manusia sungguh disebabkan karena jauhnya mereka dari tuntunan syariat yang benar. Seiring dengan berkembangnya berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, amanah tasfiyah dan tarbiyah merupakan tanggung jawab setiap muslim. Sebagai bentuk nasihat dan rasa kasih sayang kita, Radio Dakwah Salafiyah Banjarsari kembali mempersembahkan siaran langsung kuliah subuh dan tanya jawab tentang permasalahan keimanan dan kekafiran. Yang dituntut dari seorang muslim adalah menganggap salah seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia juga dituntut untuk membenci dan memusuhi dan memerangi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Allah telah menyatakan mereka kafir, lalu kita mengatakan semua agama sama bagaimana? Lalu kita mengatakan mereka tidak kafir. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang kekafiran mereka. Adapun ucapan sebagian orang, mereka katakan tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh merasa diri paling benar. Agama lain juga ada yang benar. Ini ucapan-ucapan untuk menipu saja. Seakan-akan ucapan itu benar, padahal jelas-jelas mengingkari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti terus pembahasannya insyaallah setiap pada subuh bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan hafizahullah. Dan untuk pertanyaan silakan kirimkan melalui SMS ke nomor 085353020304. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masih pada bab ma jaa'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Penjelasan dalil-dalil tentang sebab kekafiran anak Adam dan meninggalkan agama mereka adalah karena sikap berlebih-lebihan di dalam memuji atau menghormati orang-orang saleh. Penjelasan dalil-dalil tentang penyebab kekafiran anak Adam dan meninggalkan agama mereka adalah sikap berlebih-lebihan di dalam menghormati atau memuji orang-orang saleh. Baik. Dan kenyataan ini terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga di dalam sejarah umat manusia. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasannya umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah umat yang satu, yakni satu di atas tauhid. Sebagaimana yang Allah firmankan, kana an-nasu ummatan wahidatan wa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Dahulunya umat manusia adalah umat yang satu. Setelah terjadi kesyirikan, mereka berpecah belah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi untuk mengajak kepada tauhid dan memperingatkan dari bahaya syirik, memberikan kabar gembira pada ahli tauhid dan memberikan peringatan
bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 10 abad lamanya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, tidak terjadi perbuatan kesyirikan di muka bumi ini. Umat manusia adalah umat yang satu, semuanya bersatu karena semuanya mengamalkan tauhid. Kapan terjadinya kesyirikan? Ketika adanya orang-orang yang terlalu mengagungkan dan berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh. Bagaimana cara mereka mengagungkan dan memuji orang saleh? Yakni dengan membuat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa orang-orang saleh tersebut. Iya, ini awal kali terjadinya perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang awal kali membuat patung-patung ini belum menyekutukan Allah, tapi mereka melakukan kebid'ahan dengan membuat patung-patung tersebut. Nanti setelah mereka semuanya meninggal, lalu datang generasi berikutnya yang tidak mengetahui hakikat patung-patung tersebut, lalu syaitan membisikkan kepada kaum tersebut bahwa nenek moyang mereka menyembah patung-patung itu. Pada akhirnya patung-patung itu pun disembah. Ini karena sikap berlebih-lebihan di dalam menghormati dan mengagungkan orang-orang saleh. Maka beliau rahimahullahu taala al-muallif memberikan atau membuat satu bab khusus sebagai peringatan bagi kaum muslimin, jangan sampai mengulang kesyirikan yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Namun kenyataannya banyak di antara kaum muslimin yang juga melakukan hal yang serupa, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan di dalam sejumlah hadis agar umat ini jangan berlebih-lebihan di dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam memuji orang-orang saleh di kalangan mereka, sebagaimana dalam hadis-hadis yang akan kita sebutkan berikut ini. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa an Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'Abdullah wa rasuluh. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun, aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis ini terdapat larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahwasannya jangan sampai umat ini berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Sebab hal itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana telah terbukti bahwa umat Nasrani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa bin Maryam. Iya. Dan sungguh apa yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar terjadi.
sebagaimana yang pernah kita sebutkan di dalam syair-syair Barzanji atau syair-syair yang biasa dibaca pada peringatan Maulid. Di situ ada sebuah perkataan, ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Wahai makhluk yang termulia, tidak ada tempat aku bergantung atau berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa suatu musibah yang merata. Ya. Ini menunjukkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggap beliau sebagai zat yang bisa melindungi. Ya. Bahkan dia mengatakan tidak ada tempat berlindung selain kepadamu. Dan menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Iya. Termasuk juga dalam bentuk gulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Ya. Seperti perayaan Maulid Nabi yang tidak dicontohkan sedikit pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hidup, beliau tidak pernah melaksanakan ulang tahunnya, tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Demikian pula para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, demikian pula ketika beliau telah meninggal, mereka tidak merayakan perayaan kelahiran atau kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal para sahabat orang-orang yang harus kita contohi, dan mereka adalah orang-orang yang paling kuat ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, imam yang 4 sama sekali tidak mencontohkan hal tersebut. Dan hal itu tidak diragukan lagi termasuk bentuk al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, "Innama ana 'abdun, faqulu 'Abdullahi wa rasuluh." Aku ini hanyalah seorang hamba seperti kalian juga. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Maka perkataan ini menafikan sifat ifrat dan tafrid. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang hamba Allah, menafikan sifat ifrat, yaitu berlebih-lebihan ya, di dalam menghormati dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya beliau hanya manusia biasa seperti kita juga. Makan dan minum, menikah, memiliki keturunan, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terluka ketika perang dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan suatu kemanfaatan kepada diriku sendiri, tidak pula suatu kemudaratan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau tidak mengetahui perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Kalau aku mengetahui perkara gaib, tentunya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa satu keburukan sedikit pun. Kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud terluka kepalanya dan pecah gigi beliau. Karena beliau tidak tahu perkara gaib. Andaikan beliau tahu apa yang akan menimpa beliau, tentunya beliau sudah menghindar. Namun beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada manusia
Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Andaikan aku tahu perkara gaib, tentunya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa satu keburukan sedikit pun. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menafikan sifat tasrif, berlebih-lebihan atau meremehkan. Karena kita tahu beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama israf, berlebih-lebihan di dalam menghormati dan menyanjung seorang nabi adalah sifat orang-orang Nasrani, sedangkan at-tafrid, meremehkan, bahkan memusuhi dan membunuh para nabi adalah sifat orang-orang Yahudi. Kita tidak boleh mengangkat Nabi SAW melebihi kedudukannya. Demikian pula kita tidak boleh meremehkan beliau, termasuk meremehkan sunnah-sunnah beliau, karena itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Padahal beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kita untuk meneladani beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak seorang dari kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalam sejumlah ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnihi. Illa liyuta'a bi'idnillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati sesuai dengan izin Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian taat kepadanya, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Juga firman Allah, dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka terimalah, sedangkan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun seorang hamba seperti biasa, seperti kita juga, tidak boleh kita persekutukan dengan Allah, tidak memiliki karakter rububiyah wal uluhiyah sedikit pun, tetapi dia adalah utusan Allah yang kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Baik. Syahidnya, hadis ini melarang kita untuk berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab hal itu bisa mengantarkan kepada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah terjadi pada umat ini. Hadis ini juga menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga beliau senantiasa menasihatkan umatnya agar meraih kebaikan dan terhindar dari berbagai macam keburukan-keburukan. Baik. Hadis ini juga terdapat pelajaran yang sangat besar, yakni larangan tasyabbuh bil kuffar. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Baik dari kalangan orang-orang Nasrani, Yahudi dan semuanya. Tidak boleh kita tasyabbuh, menyerupai dengan orang-orang kafir. Baik. Dari yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dengan sifat al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Karena sesungguhnya
yang telah membinasakan generasi sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu karena sifat gulu ini, berlebih-lebihan di dalam beragama. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik. Hadis ini merupakan tahdzir, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat gulu. Bahkan beliau mengabarkan al-gulu telah menyebabkan binasanya umat terdahulu. Baik binasa agama mereka, yaitu mereka menyekutukan Allah, maupun binasa jasad-jasad mereka, dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan, lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, apa yang telah menimpa umat terdahulu jangan sampai menimpa umat ini. Dalam semua keadaan, dalam semua amalan, perkataan, ibadah-ibadah, tidak boleh gulu. Dan asalnya hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk mengambil batu kecil agar dilemparkan, untuk beliau pakai untuk melempar jamrah. Untuk beliau pakai untuk melempar jamrah, yakni ketika haji. Lalu diambillah batu kecil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, seperti inilah batunya." Artinya tidak terlalu besar. Kalau mengambil batu besar, apalagi sampai melempar dengan sandal, maka ini termasuk bentuk al-gulu, berlebih-lebihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Iyyakum wal guluwa." Hati-hati kalian dengan sikap al-gulu, berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-gulu. Karena sesungguhnya di antara yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat al-gulu, ya, berlebih-lebihan di dalam beragama. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, di antara bentuk al-gulu, kaum Yahudi dalam menghormati Uzair alaihi salam, mereka katakan Uzair itu anak Allah. Dan mereka menyembah Uzair. Dan orang-orang Nasrani sudah jelas, mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam dengan segenap mukjizat yang Allah berikan kepadanya, dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Dia adalah satu sesembahan dari yang tiga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah ucapan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu atau sesembahan itu adalah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah atau sesembahan itu adalah Isa bin Maryam atau Yesus bin Maryam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan jangan sampai kita berlebih-lebihan seperti mereka. Baik. Maka pelajaran yang paling terpenting dalam hadis ini adalah larangan al-gulu dan penjelasan akan buruknya akibat dari perbuatan al-gulu ini. Bisa membinasakan agama seseorang dan bisa membinasakan dirinya, baik di dunia dan terlebih di akhirat kelak. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan kesyirikan terjadi pada umat ini, sehingga beliau memperingatkan, bukan saja peringatan syirik itu diperingatkan, tetapi semua yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis yang berikutnya wali Muslimin. An Ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanaffi'un. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal mutanaffi'un qalaha thalathan. Binasalah al-mutanaffi'un, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam ucapan mereka. Beliau menyampaikannya sebanyak 3 kali. Celakalah orang-orang yang berlebihan, celakalah orang-orang yang berlebihan, celakalah orang-orang yang berlebihan. Di dalam ucapan mereka maupun di dalam ibadah dan selainnya. Maka hadis ini juga merupakan peringatan, jangan berlebih-lebihan. Ya. Tetapi bersikaplah pertengahan. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Bersikaplah pertengahan. Sebagaimana Islam adalah agama pertengahan di antara agama-agama yang ada. Di antara contoh pertengahannya Islam di dalam menyikapi Rasul. Kalau kaum Yahudi meremehkan Rasul, kaum Nasrani menyembah Rasul, maka Islam di pertengahan. Mereka menghormati Rasul, tetapi tidak sampai menyembahnya. Demikian dalam segala permasalahan, Islam itu selalu berada di pertengahan. Demikian pula ulama kita menjelaskan, ahlu sunnah selalu berada di pertengahan antara al-ifrat wa tafrid, sikap meremehkan atau berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan antara kelompok-kelompok ahlul bidah yang ada. Kita berikan beberapa contoh bagaimana dua sisi ini, antara meremehkan atau berlebih-lebihan dan meremehkan. Iya. Di dalam masalah akidah misalnya, di dalam masalah tauhidul asma wa sifat, ada yang gulu, berlebih-lebihan di dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sampai menyamakan nama Allah atau sifat-sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mereka samakan dengan pendengaran dan penglihatannya makhluk. Karena kata mereka, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajak kita berbicara kecuali dengan apa yang dipahami oleh bahasa kita. Yang namanya pendengaran, penglihatan ya seperti kata yang ada pada makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menafikan hal tersebut, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, ada yang gulu di dalam menafikan. Dalam rangka untuk tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi gulu, berlebih-lebihan. Sehingga mereka mengingkari sejumlah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala karena alasan mereka, kalau kita yakini itu sebagai nama atau sifat Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Jadi mereka tidak mengakui Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Karena kata mereka, kalau seperti itu berarti sama dengan makhluk. Maka mereka pun menafikan atau mengingkari sejumlah sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai zahirnya dan meyakini sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah
tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini contoh sifat al-ifrat wa tafrid, berlebih-lebihan dan meremehkan di dalam akidah. Adapun contoh di dalam ibadah, contoh al-ghulu wal ifrat, seperti yang ada pada kaum Khawarij, di mana mereka ghulu dalam al-khauf, takut kepada Allah, sampai-sampai mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Menurut mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar itu kafir. Ini ghulu, berlebih-lebihan, mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan maksiat, padahal perbuatan itu bukan kekafiran. Termasuk juga kaum Mu'tazilah yang mengatakan pelaku-pelaku dosa besar itu dia berada di satu posisi di antara dua posisi, yakni bukan muslim dan bukan kafir. Tetapi Khawarij dan Mu'tazilah meyakini sama-sama mereka kekal di dalam neraka. Sebaliknya ada yang meremehkan, yakni kaum Murji'ah, sehingga mereka mengatakan tidak apa-apa berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat dan orang yang taat kepada Allah imannya sama. Ini kata mereka. Mereka mengatakan kemaksiatan itu tidak bisa mengurangi keimanan, sehingga mereka tidak takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua bentuk, al-ghulu wa tafrid. Adapun Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Ahlus Sunnah mengatakan orang yang berbuat maksiat, pelaku dosa besar, dia tetap mukmin, tapi naqisul iman, tapi imannya berkurang atau imannya lemah, tapi tidak sampai membuat dia kafir. Namun tidak pula mengatakan dia imannya sempurna, sebagaimana orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengingatkan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Peringatkan kepada hamba-hambaku, kabarkan kepada hamba-hambaku, aku maha pengampun dan penyayang, dan azabku adalah azab yang pedih. Mengingatkan kedua kelompok ini, kedua bentuk al-ghulu dan tafrid. Contoh lain, al-ghulu di dalam muamalat. Ya. Ghulunya sebagian orang-orang sufiyah sampai mengharamkan semua perkara-perkara dunia. Mereka menganggap kalau orang sibuk dengan masalah dunia berarti melupakan akhirat. Sampai ada di antara mereka tidak mau menikah, tidak mau bekerja, dan mengharamkan sejumlah perkara dunia, dan mereka mengira itu adalah zuhud, padahal itu adalah tipuan syaitan. Di sisi yang lain, ahlul dunia menghalalkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai menghalalkan riba. Segala cara boleh menurut mereka. Menipu pun tidak masalah. Demi untuk apa? Penguatan ekonomi, kata mereka, dan seterusnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang mukmin yang sejati, memandang dunia ini hanya sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya dunia ini bisa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh menghalalkan segala cara, dan harus tetap taat kepada Allah di dalam menjalani kehidupan dunia ini, di dalam berdagang, di dalam bekerja, mencari nafkah, ke kebun, dan seterusnya. Tetap mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Contoh lain, bentuk ghulu di dalam adat. Ada orang-orang yang begitu berpegang teguh dengan adat,
dengan alasan ini sudah peninggalan nenek moyang, sudah turun-temurun dilakukan. Walaupun kenyataannya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ghulu yang telah diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dengan ghulu. Karena telah membinasakan generasi sebelum kalian. Mereka berpegang teguh dengan adat, walaupun kenyataannya adat tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kesyirikan di situ. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang sama sekali tidak mau mengikuti adat dengan alasan itu terbelakang, kuno, ketinggalan zaman. Ya. Lalu mereka ternyata mengikuti adatnya orang-orang kafir. Adatnya orang-orang kafir. Karena yang demikian itu yang lebih tren katanya, yang sesuai zaman. Ya. Padahal adat-adat yang ada di masyarakat juga tidak semuanya jelek, tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek. Yang jelek jangan diikuti, yang baik jangan ditinggalkan. Ini bentuk-bentuk ghulu, ya. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalat, maupun di dalam adat. Baik. Maka kesimpulannya, syariat kita membimbing untuk bersikap pertengahan di dalam segala hal. Karena sikap berlebih-lebihan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan sikap meremehkan bisa mengantarkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hendaklah kita senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ghulu. Orang yang ghulu adalah orang yang melampaui batas, melebihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ghulu di dalam meremehkan. Maka hendaklah bersikap pertengahan, tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdullah Sufyan. Dan langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Dan ini telah banyak pertanyaan yang telah masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekali lagi kepada para pendengar radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya sebagaimana biasa ke nomor 0813 949 72127. Mungkin langsung saja Ustaz untuk memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana hukumnya kalau orang yang melihat kemaksiatan judi atau minum-minum? Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Dia sampaikan nasihat. Kalau tidak mampu juga, maka cukup dia benci di dalam hati. Dia tidak ridho, tidak setuju dengan kemaksiatan tersebut. Karena itulah selemah-lemah iman, yakni hanya membenci dalam hati. Baik. Dan ulama kita menjelaskan maksud merubah dengan tangan kalau kita memang memiliki wewenang untuk itu. Seperti
kemaksiatan yang terjadi pada anak kita atau keluarga kita. Ya, kita memiliki kekuasaan untuk itu, bisa merubah dengan tangan. Iya. Atau pemerintah kaum muslimin. Ya. Pemerintah melihat ada tempat perjudian, tempat minum-minum, khamar, maka pemerintah boleh menggunakan kekuatan senjata atau kekuatan apapun untuk menghentikan perbuatan tersebut. Ya. Tentunya setelah dinasihati, ya, setelah diperingatkan. Baik. Dan bagi kita minimalnya kita sampaikan nasihat dengan ucapan, dengan lisan. Ya. Dan minimalnya kita benci dalam hati. Kita tidak menyetujui perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Menjelaskan perkara gadai menurut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gadai itu prinsipnya seperti hutang piutang. Ya. Dia bukan bisnis. Gadai itu bukan bisnis. Ya. Seperti yang ada sekarang ini. Ya. Pegadaian itu bisnis. Mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Iya. Tapi gadai dalam Islam itu murni ihsan, perbuatan baik, ya, kepada orang yang membutuhkan. Ya. Sehingga orang yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut atau apapun dari orang yang meminjam kepadanya. Karena disepakati oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang yang diambil darinya suatu manfaat, maka itu adalah riba. Baik. Hanya bedanya hutang dengan gadai. Kalau gadai ada barang jaminannya. Ada barang jaminannya. Ya. Dan barang jaminan ini tidak boleh digunakan oleh orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam. Dua-duanya tidak boleh menggunakan. Ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, misalkan hewan, dia menggadaikan hewan, sementara hewan itu perlu diberi makan. Maka orang yang meminjamkan ini, yang dititipi barang gadaian, boleh dia memanfaatkan hewan tersebut sejumlah dana yang dia keluarkan. Ya. Misalkan dia memerah susunya, sejumlah dana yang dia keluarkan untuk memberi makan. Iya. Baik. Demikian seterusnya. Atau dengan usaha bagi hasil. Ini juga tidak mengapa, asalkan sesuai dengan syarat-syarat bagi hasil. Ya. Seperti misalkan pembagian yang biasa terjadi adalah 70-30. 70 bagi pengelola, 30 bagi pemilik modal. Ya, misalkan seorang menggadaikan sawahnya, lalu orang yang meminjamkan itu mengelola sawahnya, maka pemilik sawah yang meminjam uang itu mendapatkan 30 dan dia mendapatkan 70. Seperti yang biasa terjadi. Kalau dia menaikkan angkanya, angka bagian yang dia terima, misalkan 80-20, dengan sebab dia telah meminjamkan uang, maka ini termasuk riba. Karena dia mengambil manfaat dari uang pinjaman yang dia berikan. Baik. Kemudian, misalkan ada kesepakatan ketika si peminjam ini tidak mampu membayar, maka barang gadaian itu boleh dijual, lalu hasilnya dibayarkan sisa hutangnya. Iya. Kalau sisa hutangnya sudah terpenuhi, sudah terbayar, dan uangnya masih ada sisa, maka uang itu harus dikembalikan kepada pemilik barang. Berbeda dengan yang terjadi di pegadaian misalkan. Mereka langsung menyita barang gadaian tersebut, padahal bisa jadi nilai barang itu melebihi yang dia pinjam. Ini tidak benar. Iya. Misalkan dia menggadaikan motor, lalu dia sudah melakukan penyetoran,
sehingga tersisa misalkan 1 juta. Ya, tersisa hutangnya 1 juta. Sedangkan harga motor bisa 5 juta. Kalau dijual 5 juta, maka yang biasa terjadi, orang yang digadaikan ini atau pegadaian ini mengambil semuanya. Ya, padahal haknya tinggal 1 juta. Mestinya dia ambil 1 juta saja, kemudian 4 juta diberikan kembali kepada pemilik motor tersebut. Ini yang sebenarnya. Baik. Kemudian penyimpangan yang lain yang biasa terjadi di pegadaian, ya adanya bunga. Ya. Meminjam 1 juta diwajibkan untuk membayar selama 11 kali setoran, masing-masing setoran 100.000. Berarti hasilnya menjadi 1.100.000. Ini jelas termasuk riba. Ya. Maka inilah beberapa permasalahan ya di dalam masalah gadai ini. Baik, wallahu a'lam. Bagaimana apabila masjid yang ada di sekitar kita semuanya ada kuburan? Apakah boleh sekali-kali sholat di rumah karena kalau zuhur sama asar nggak ada jemaahnya dan masjidnya jauh dari rumah? Bahkan tidak boleh sholat di masjid tersebut. Ya. Lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid yang terdapat kuburannya. Karena Nabi SAW dalam banyak hadis telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Iya. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu dijelaskan para ulama, apakah membangun masjid di situ atau sholat di situ, sama saja maknanya. Ya. Dan insyaallah taala akan datang penjelasan ya, bab tentang masalah beribadah di kuburan. Iya. Jadi tidak boleh. Ya. Lebih baik dia sholat di rumah dibanding sholat di masjid yang ada kuburannya. Atau mencari masjid walaupun jauh tapi masih bisa dijangkau. Ya, masih bisa dijangkau. Mungkin punya kendaraan. Ya. Maka walaupun jauh tetapi tidak ada kuburan ini, itu yang lebih afdal. Ya, itu yang seharusnya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ada saudara pinjam uang renten ratusan ribu dan sudah dibayar 400.000 dianggap lunas. Tapi beberapa tahun kemudian tukang rentengnya datang lagi minta uang 2 juta karena bunganya. Apakah wajib membayar atau dibiarkan? Jika sudah dianggap lunas sesuai perjanjian yang 400.000 tadi, maka kalau dia datang lagi nggak perlu dibayar. Ya, karena sudah dianggap lunas sesuai perjanjian. Baik, kalau dia datang lagi nggak perlu dibayar. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah boleh meminta uang harian atau bulanan buat pegangan kepada suami? Apakah kalau dikasih uang tersebut halal untuk istri? Salahkah atau dosakah istri meminta uang kepada suami? Tolong beri nasihat tentang berumah tangga dan disertakan dalilnya. Boleh insyaallah ta'ala seorang istri meminta sejumlah harta untuk kebutuhannya dan juga kebutuhan anaknya. Dan ini bukan termasuk meminta-minta yang tercela, sebab itu sudah merupakan hak istri. Ya, dia hanya sekedar meminta haknya. Baik. Hanya saja tidak mesti harus sebulan. Ya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Ya. Tidak boleh juga meminta hal-hal yang di luar batas kemampuan suami. Ya. Kalau sudah seperti ini, maka itu berlebih-lebihan, ya, dan bisa membawa kepada dosa. Baik. Adapun nasihat ringkas tentang rumah tangga, hendaklah rumah tangga dijadikan wadah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Maka hendaklah rumah tangga itu dijadikan sarana untuk saling tolong-menolong. Tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa. Ya. Di antara bentuk tolong-menolong adalah saling nasihat-menasihati. Saling nasihat-menasihati. Terutama apabila ada salah seorang suami atau istri melakukan kesalahan, maka wajib bagi mereka untuk saling menasihati dengan lemah lembut tentunya. Ya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan untuk selalu menunjukkan akhlak yang baik di dalam rumah tangga. Saling nasihat-menasihati dengan lemah lembut. Beliau bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanahum khuluqa. Wa khiyarukum linisaikum khuluqa." Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Dan juga sabda Nabi SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku sendiri. Iya. Namun seorang istri jangan mengharap suaminya itu seperti Rasulullah SAW kalau dia sendiri tidak mau menjadi seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula seorang suami, dia mengharap istrinya seperti Aisyah, dia sendiri tidak mau berusaha mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berusaha bersama, saling menasihati, saling mengingatkan, dan ta'awun di dalam albir wat taqwa. Wallahu taala a'lam. Apakah seorang lelaki yang sudah menikah, orang tuanya masih berhak ikut campur urusan rumah tangganya, yang sementara masih tinggal bersamanya, dan masih wajib ke atasnya meminta izin dengan setiap urusannya dengan istrinya, sementara istrinya tidak suka dalam keadaan tersebut? Pertama, campur tangan seperti apa yang dimaksudkan? Kalau campur tangan sekedar untuk menasihati, bahkan sekali-kali menambah uang belanja, maka ini bagus. Ini yang seharusnya orang tua tidak membiarkan anak-anaknya begitu saja, walaupun sudah menikah. Ya, kalau anaknya membutuhkan bantuan, dia memberikan bantuan. Baik. Kemudian, apakah wajib meminta izin dalam setiap urusan? Tidak dalam setiap urusan, tapi wajib meminta izin dalam urusan-urusan yang bisa mengurangi hak orang tua. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu, dia harus lebih mementingkan orang tuanya dibanding anak dan istrinya. Ya. Di dalam syariat demikian ditetapkan. Anak laki-laki lebih harus mementingkan orang tuanya, mengutamakan orang tuanya dibanding anak dan istrinya. Berbeda dengan istri, berbeda dengan seorang wanita. Ya, dia lebih harus mengutamakan suaminya dibanding orang tuanya sendiri. Baik. Maka dalam urusan-urusan yang bisa mengurangi hak orang tua, harus meminta izin orang tua. Ya, seperti mau melakukan safar, mau melakukan perjalanan jauh, jelas akan mengurangi hak orang tua. Ya, karena kewajiban anak untuk selalu bersama orang tuanya, berbakti kepadanya, menjaganya, berkhidmah kepadanya. Ketika dia melakukan safar, harus meminta izin kepada orang tua. Bahkan pergi jihad sekalipun, ya, pergi berjihad, menuntut ilmu, harus meminta izin kepada orang tua. Ya, meskipun dalam menuntut ilmu ini ada perincian. Ya, ulama kita mengatakan kalau orang tua membutuhkannya, ya, maka hendaklah dia berusaha menuntut ilmu tanpa harus meninggalkan orang tuanya. Ya. Tetapi kalau ada orang lain, ada saudara lain yang bisa memenuhi kebutuhan orang tua, ya, sementara dia menuntut ilmu adalah ilmu yang sangat penting yang dengannya agamanya tidak bisa tegak, maka tidak apa-apa dia pergi walaupun tanpa izin orang tua. Baik. Demikian wallahu taala alam. Menurut Salafi, apa tanggapan tentang doa Kanzul Arsh dan doa Akasyah dan tawasul? Apakah ada kesyirikan di dalamnya atau tidak? Baik.
Pertama tentang doa Kanzul Arsh dan doa Akasyah. Ya. Apakah di dalamnya ada kesyirikan atau tidak? Itu harus kita lihat bagaimana redaksi doanya. Ya. Kalau berkenan, ya silakan dikirimkan untuk kita lihat, ya, kita baca apakah di situ mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia mengandung permohonan, permintaan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Ya, sementara saya belum pernah membaca, bahkan belum pernah mendengarkan apa itu doa Kanzul Arsy dan apa itu doa Akasyah. Ya. Dan minimalnya dia adalah kebid'ahan. Kalau tidak ada dalil, ya, dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Adapun tentang tawassul telah pernah kita jelaskan. Tawassul itu ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang dilarang. Tawassul yang boleh itu ada 3. Karena itulah yang sesuai dengan dalil. Tawassul yang pertama bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Seperti kita mengatakan, Allahumma birahmatika astaghitsu. Ya Allah, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Memohon pertolongan untuk dihilangkan kesusahan. Ini artinya bertawassul dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tawassul dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis 3 orang yang terkurung di dalam gua. Lalu masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh mereka. Pada akhirnya pintu gua itu terbuka. Maka yang seperti ini dibolehkan. Ya, seperti misalkan kita mengatakan, ya Allah, dengan Al-Quran yang telah aku baca ini, kabulkanlah doaku. Seperti ini tidak mengapa. Bertawassul dengan amal soleh yang dilakukan. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang yang soleh. yakni orang yang saleh yang masih hidup, kita minta didoakan. Datang kepada seorang saleh dan mengatakan kepadanya, Pak Kiai, tolong doakan saya. Iya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Adapun yang selain ini, selain tiga bentuk ini, itu adalah tawassul yang tidak dibolehkan. Dan tawassul yang tidak dibolehkan ini bisa jadi bid'ah, bisa jadi syirik. Iya. Bid'ah misalkan seorang mengucapkan, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya. Wahai Rabbku, dengan Al-Mustafa sampaikan maksud-maksud kami. Ini bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kehormatan Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkanlah doaku. Ini tawassul yang bid'ah. Ya, bertawassul dengan kehormatan Nabi dan orang-orang saleh. Ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Adapun tawassul yang syirik, kalau dia meminta kepada orang yang sudah mati ataupun orang yang masih hidup, berdoa kepada Nabi misalkan, kepada orang-orang saleh, Ya Rasulullah, ya, saya ingin memiliki anak, tolong dikabulkan. Ya Rasulullah, ya, sudah lama menunggu jodoh, ya, belum dapat juga, ya, datangkan jodohku. Maka dia meminta satu perkara yang tidak bisa dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW hidup, apalagi ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia mengatakan ini tawassul. Dia mengatakan, saya hakikatnya tidak berdoa kepada Rasulullah. Saya meminta kepada Allah. Cuman melalui Rasulullah, agar Rasulullah meneruskan kepada Allah. Maka ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, asyirkul akbar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa itu ibadah. Kalau seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mengatakan itu tawassul. Baik. Demikian wallahu taala alam. Bagaimana orang yang suka demo kepada penguasa Islam yang dipimpin oleh seorang kiai? Apakah ada contoh dari Rasul dari Aji di Banjar? Baik. Menggibah pemimpin Muslim
di depan khalayak ramai. Ya. Apakah itu melalui demo, melalui mimbar-mimbar masjid, ataupun melalui media massa, cetak maupun elektronik, adalah satu bentuk pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak dibenarkan. Iya. Kalau ghibah saja antara sesama muslim itu tidak boleh, apalagi kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan hal tersebut bisa mengantarkan kepada pemberontakan dengan senjata. Iya. Menghasut masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, atau minimalnya menghasut masyarakat untuk tidak taat kepada pemerintah kaum muslimin dalam perkara yang bukan maksiat. Padahal Allah telah memerintahkan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul, dan taatlah pemimpin kalian. Artinya dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menjatuhkan wibawa pemerintah di depan umum seperti dalam demo-demo, hal ini bisa mengantarkan kepada kudeta masyarakat dan bisa mengantarkan pada ketidaktaatan masyarakat dalam hal yang ma'ruf. Ya, dan hari-hari ini kita mendengarkan apa yang terjadi di Mesir berupa kekacauan, dan sebelumnya di Tunisia berupa kekacauan. Ya, tertumpahnya darah, matinya kaum muslimin. Karena apa? Karena adanya orang-orang yang menentang pemerintah secara terbuka. Ini akibat-akibat buruk dari hal tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW telah melarang dalam sejumlah hadis seorang itu menentang penguasa kaum muslimin, meskipun penguasa itu melakukan kemungkaran. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaihi, fa innahu man farqa al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran pada amirnya, pada pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintah kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, baik dengan kata-kata maupun dengan senjata, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya. Siapapun yang memimpin demo tersebut, apakah dia seorang kiai, seorang ustadz, tokoh agama, cendekiawan, sama saja. Kalau mereka menyelisih syariat Allah, maka kita tidak boleh membenarkannya. Ini peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sebenarnya petunjuk beliau di dalam menasihati penguasa? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah dia nampakkan secara terang-terangan. Kalau orang demo jelas-jelas ya, menampakkannya secara terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadihi falyakhlu bihi. Tetapi hendaklah dia ambil tangannya dan menyepi dengannya. Fa in qabila minhu fada wa illa kana qad adda alladhi alayh. Kalau nasihatnya diterima, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Ya, sudah melakukan kewajiban kita. Ini yang diteladankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hal ini tidak harus persis seperti yang ada dalam hadis, mengambil tangannya, menyepi dengannya. Tetapi bisa melalui cara-cara lain. Yang penting jangan dilakukan secara terang-terangan. Bisa dengan menyurat, bisa dengan SMS, telepon, atau bisa menghubungi seseorang yang memiliki akses kepada penguasa tersebut. Ya. Walaupun sudah tidak ada jalan lain untuk menasihati penguasa, ataupun sudah dinasihati tapi masih membandel, itu pun tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan untuk melakukan pemberontakan, baik dengan kata-kata maupun dengan senjata. Dan dalam sejarah Islam,
yang pertama melakukan pemberontakan dengan kata-kata ini, ya, yang pertama melakukan demo adalah kaum Khawarij yang bernama Dzul Khuwaisirah. Di depan khalayak ramai dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Ini yang dilakukan oleh orang Khawarij. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan kepadanya, kalau aku tidak berlaku adil, maka siapa lagi yang bisa berlaku adil? Kalau Nabi SAW sendiri tidak bisa berlaku adil. Demikian pula daripada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, demo kedua yang terjadi dalam Islam. Mereka mendemo Utsman bin Affan yang berakhir pada pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Siapa yang melakukannya? Kaum Khawarij. Ya. Maka hati-hatilah, ya. Jangan sampai kita menjadi kaum Khawarij, ya, yang menentang pemerintah kaum muslimin, melakukan pemberontakan baik dengan kata-kata maupun dengan senjata. Iya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, kilabun nar syarru qatla tahta adinis sama. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka dan seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh di kolong langit ini. Ya. Jadi demonstrasi atau menulis kejelekan pemerintah, menjatuhkan wibawa pemerintah di media massa, itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Kalau pemerintah ada penyimpangan, silakan datang dan nasihati baik-baik. Kenapa kita tidak mau kalau kita digibahi? Kita tidak mau kalau kita punya aib lalu disebarkan di media massa. Tetapi kalau pemerintah, kenapa kita sebarkan? Padahal kita sendiri tidak mau kalau diperlakukan demikian. Dan hal tersebut juga bisa membuat hubungan yang tidak baik, atau merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Sehingga ulama seluruhnya sepakat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya sepakat tidak boleh, ya, menasihati pemerintah secara terang-terangan. Karena itu bagian dari pemberontakan, ya, kepada pemerintah kaum muslimin. Baik, demikian wallahu taala alam. Baik. Pertanyaan berikutnya, kalau istri paman jadi muhrim apa enggak? Dan pamannya suami jadi muhrim apa enggak? Tidak, ya, tidak menjadi mahram. Ya. Tapi jadi muhrim mungkin. Kalau dia berihram untuk haji atau umrah, maka dia jadi muhrim. Tapi kalau jadi mahram sebagai orang yang haram untuk dinikahi, itu tidak. Iya. Jadi andaikan suami itu meninggal, si istri ini boleh menikah dengan pamannya suami. Baik. Kalau suami punya istri, istrinya meninggal, dia boleh menikah dengan bibinya karena bukan mahram, ya. Sehingga tidak boleh kemudian bergaul bebas, ya, berikhtilat atau sampai berdua-duaan antara yang bukan mahram tersebut. Baik, saya sudah mendengarkan pertanyaan yang saya kirim kemarin. Saya sudah mendengarkan pertanyaan yang saya kirim kemarin. Katanya Wali Songo tidak pernah sholat. Terus dikatain cuma bertapa. Ya. Pertanyaan saya, tahu dari mana Wali Songo tidak sholat? Bila pertanyaan saya menyinggung, saya minta maaf. Baik. Ini kita jawab. Ini salah paham. Ya, salah paham dari jawaban kami. Ya. Kita tidak mengatakan Wali Songo tidak sholat. Justru kita mau meluruskan berita, meluruskan cerita. Ya. Yang mana cerita itu justru bisa merendahkan Wali Songo. Ya. Kan ada cerita yang beredar di masyarakat bahwa Sunan Kalijaga menjaga kali. Ya. Menjaga kali berhari-hari, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya. Sampai jenggotnya yang tadinya pendek udah panjang, lebat.
Ini kan cerita. Ya. Nah ini kita luruskan bahwa cerita itu tidak bisa dipercaya. Ya. Sehingga kita katakan cerita-cerita tentang Wali Songo itu banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya bukan Wali Songonya, tetapi cerita tentang Wali Songo yang dibuat oleh orang. Seperti cerita Wali Songo tidak sholat berhari-hari, bertapa di kali. Itu tidak bisa dipercaya sama sekali. Ya. Atau tidak bisa dipercaya begitu saja. Ya. Walaupun mungkin saja itu terjadi, ya, yang menunjukkan penyimpangan, tetapi kita tidak mempercayai begitu saja. Ini maksud kami. Iya. Jadi cerita-cerita tentang Wali Songo tidak bisa kita percayai begitu saja. Ya. Termasuk orang yang mengatakan Wali Songo tidak sholat, jangan kita percayai begitu saja. Iya. Dan kalau hal ini benar, tentunya tidak pantas dijadikan sebagai contoh. Ya, tidak pantas dijadikan sebagai contoh karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.